Menyambung pembahasan kita dalam pembahasan sifat 20. Sebelumnya kita membahas sifat qudrat. Sekarang kita membahas tentang sifat iradah. Dari sifat qudrat itu termasuk qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, ya. Kalam sampai kalam itu termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 4 tuh. Sifat 20 dibagi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, dan ma'nawiyah. Nafsiyah itu satu sifat, yaitu wujud. Salbiyah itu 5: qidam, baqa, mukhalafatu 'alal hawadits, wahdaniyah. Selanjutnya 7 sifat itu ma'ani, 7 berikutnya ma'nawiyah. Kalau wahdaniyat itu menunjukkan adanya Allah. Kalau salbiyah itu sifat yang tidak mungkin sama sekali ada mirip-miripnya dengan makhluk. Contoh misalkan qidam itu tidak ada permulaannya. Adalah makhluk yang itu ada. Atau selanjutnya baqa, yang fana, yang kekal selamanya, ada. Kalaupun ada itu dikekalkan, lain kekal secara zatiyahnya, tapi dikekalkan oleh Allah. Seperti surga dan neraka itu dikekalkan nantinya. Dikekalkan, lain kekal. Jadi kedada sama-samanya kedada. Yang seterusnya. Nah, sedangkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini kayaknya itu sifat yang terpisah dari zat, tapi zat itu wajib bersifat dengan sifat tadi. Kalau misalkan disebutkan Allah itu kekal itu kada bisa dipisah dengan Allah. Kekal, bahasa kekal itu bisa lah dipisah Allah dan kekal, tidak bisa. Ya. Dan seterusnya qidam, baqa, mukhalafatu 'alal hawadits. Allah tidak sama dengan makhluknya, bisa dipisah, kalian tidak bisa. Nah, makanya itu bersifat yang tidak bisa dipisah dengan Allah. Dan tadi namanya salbiyah itu tidak ada makhluk yang sama sekali menyamai Allah. Nah, beda dengan ma'ani ini. Ma'ani ini sifat yang menempel di zatnya Allah, istilahnya. Cuma sifat ini wajib adanya di haknya Allah. Jadi wajib di sini maksudnya wajib secara hukum akal, lain wajib secara syariat atau syarak lain. Kalau pengen dibedakan Allah wajib bersifat qudrat misalkan, berarti Allah itu berdosa kalau kada sifat qudrat. Kada kayak itu. Maksudnya wajib di hukum akal. Hukum itu ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Nah, yang maksud wajib ini secara hukum akal. Artinya akal akan menolak kalau Allah itu kada qudrat gitu. Bila disebutkan Allah itu qudrat, wajib bersifat qudrat, berarti akal itu akan menolak Allah tidak bersifat qudrat. Mustahil. Makanya kan qudrat artinya kuasa, lawannya lemah. Artinya mustahil di pikiran kita Allah itu lemah. Ya. Jadi wajib itu segi apa dulu? Kalau kita bicara hukum berarti segi syariat. Tapi kalau bicaranya sifat Allah berarti di hukum akal. Nah, selanjutnya, nah jadi qudrat dan iradat ini atau dan seterusnya nanti sampai ke kalam itu sepertinya ada makhluk itu memiliki sifat yang sama. Ya. Nah, kita melihat titik perbedaannya nantinya.
Iradat itu artinya menentukan atau berkehendak Allah. Jadi di kitab yang itu berkehendak maksudnya iradat. Yang ujar Ustaz Somad, ana urid wa hiya turid wallahu fa'al lima yurid. Ulun hendak disidin binian tuh hendak juga waktu ditakoni waktu dulu jodoh. Adakah sudah Ustaz calon pengganti istri? Jasidin ana urid wa hiya turid wallahu fa'al lima yurid. Artinya ada sudah. Berkehendak Allah, maka mustahil tergagah itu artinya dipaksa. Jadi Allah itu berkehendak dan apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Makanya sebagian ulama menyebutkan ini termasuk nanti di dalam sifat iradah ini. Misalkan ada nanti ada beberapa dibagi, ada beberapa hal, ada 4 hal dibagi. Di antaranya Allah itu menginginkan dan menyuruh. Allah tuh menginginkan, Allah tuh mau, Allah tuh ingin, dan Allah menyuruh. Contohnya orang yang beriman, orang Islam yang beriman, Allah tuh ingin dia beriman dan Allah menyuruhnya beriman. Ada karena yang Allah itu menyuruh tapi Allah tidak menginginkan. Orang kafir, Allah tuh menyuruhnya beriman tapi Allah tidak menginginkan dia beriman. Karena kata ulama, bila Allah menginginkan dia beriman pasti beriman ya. Karena Allah tidak menginginkan dia beriman, maka dia tidak dapat hidayah. Ya. Tapi itu kan nanti sebabnya macam-macam. Nah, sebabnya itu secara hakikatnya seperti itu. Ya. Secara hakikat seperti itu. Nah, maka Allah itu berkehendak. Allah itu menentukan. Maka lihat di sini, Allah itu berkehendak. Kita pun makhluknya punya kehendak, punya keinginan. Nah, berarti kan kita sama nih dengan sifatnya Allah. Pengen hendak makan, hendak juga kalau pengen hendak guring, hendak berjalan, hendak ini, hendak itu. Berarti kita juga basic kehendak. Nah, ini Julun sampaikan tadi, kalau sifat salbiyah itu kada sama sekali. Wahdaniyah, Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu apapun, tapi seluruh sesuatu berhajat kepada Allah. Adalah samanya makhluk itu, kada ada. Jadi tidak akan mungkin bisa dimasuk salbiyah ini masuk. Walaupun mirip-miripnya sifat manusia kada mungkin. Tapi kalau kudrat, Allah memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Ada yang punya kekuatan. Ya cuman bedanya ada dengan kekuatan Allah, tapi secara asal, secara zahirnya sepertinya makhluk itu juga memiliki yang ada di sifat Allah ini. Ya. Nah, sama ini iradat. Mustahil Allah tidak memiliki keinginan itu mustahil. Atau Allah itu dipaksa melakukan sesuatu kada mungkin. Karena Allah itu yang berkehendak, bukan yang dikehendaki. Maksudnya bukan yang Allah dipaksa untuk mengerjakan sesuatu ini. Tergagah ya. Dipaksa melakukan sesuatu atau dipaksa untuk berkehendak ini. Nah, lalu firmannya, dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu tadi fa'alu lima yurid. Artinya Allah juga fa'alu yang maha melakukan lima yurid terhadap apapun yang diinginkannya. Dan Allah itu bila berkehendak, idza aradallahu syai'an, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu bila hendak sesuatu kun jadi. Nah, di sini perbedaannya dengan keinginan kita sebagai makhluknya. Keinginan kita itu sama-sama kita punya keinginan dengan Allah.
Artinya sama-sama punya keinginan. Tetapi bila Allah itu berkeinginan, Allah itu mau, Allah itu berkehendak, pasti jadi. La waqa'a, ya bang, pasti. Tapi keinginan kita itu belum tentu terjadi, bahkan rancak karena terjadinya. Kita tahu hendak rancak karena terkabul masih. Karena kebanyakan kehendak kita nih. Nang susah hendak sugih, ada sugih juga masih. Yang belum babini hendak babini belum itu babini misalkan. Banyak kehendak. Jadi banyak kan terkabul masih. Nah, jadi itu jelas perbedaan di sini. Perbedaan keinginan kita dengan keinginan Allah itu kada bisa disamakan. Bujur sama-sama keinginan. BIC keinginan yang sama-sama punya keinginan, tapi keinginan Allah itu pasti. Makanya tadi kita contohkan yang orang kafir tadi, kan Allah tidak akan menginginkan orang itu beriman. Karena bila Allah ingin pasti terjadinya beriman. Nah, bedanya dengan keinginan kita. Berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya atau yang dikehendakinya. Iradat. Lalu pertanyaannya kayak ini. Kalau keinginan Allah itu cukup dengan kun, makanya ada istilahnya. Kekuasaan Allah itu bainal kafi wan nun. Kekuasaan Allah itu bainal kaf wan nun. Kaf dan nun kan kun, disambung kun. Saking kuatnya Allah, saking mudahnya Allah melakukan sesuatu itu kun. Di antara kaf nun kan ada jaraknya. Saking Allah hendaknya cepat, secepat itu. Kun jadi. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah sampai menciptakan langit dan bumi ini sampai 7 hari itu kenapa? Sampai 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah yang maha kuat ini menciptakan langit dan bumi ini, wa ma bainahuma, dan apa yang ada isi langit dan bumi, fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Maka Allah itu kehendak kun jadi. Kenapa harus 6 hari? Nah, apakah kun Allah itu terbatas? Oh, kalau bola minuman kene aja kawak kun. Kalau bola yang lebih ganal, kunnya lawas banget terjadi kayak itu kan? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini dalam waktu 6 hari? Itu pelajar. Allah ingin mengajarkan aja kepada kita. Kalau Allah mau, jangankan langit dan bumi, lebih besar dari langit dan bumi bisa pun sekejap mata jadi bisa. Atau bahkan lebih, kan yang kita paling tahu nih, secepat kejap mata kita. Ada lagi yang lebih cepat di sisi Allah yang kita kada tahu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita ada proses namanya. Bila sesuatu itu besar, maka dibutuhkan proses. Makanya sampai 6 hari itu Allah mengajarkan aja kepada manusia. Bila perkara itu besar, bujur-bujur diperhitungkan, bujur-bujur dipersiapkan. Bukan Allah lemah untuk menciptakan langit dan bumi, itu kecil bagi Allah. Menciptakan langit dan bumi ini kecil bagi Allah. Kenapa kecil? Jangankan Allah, malaikat maut itu dalam kitab Nurul Zolam, malaikat maut, siapa ngarannya? Malaikat nyebut nyawa siapa? Israfil. Itu trompet. Israel. Itu jadi pertanyaan, kenapa malaikat Israel itu bisa mencabut nyawa orang di seluruh dunia ini bisa. Kalau kita repot benar, tugas hari ini misalkan di semuanya keledong sana, karena semenit akan datang di Amerika sana misalkan, kayak papen kesananya,
Karena hitungan detik aja pulang, berpindah pulang ke negara yang lain. Kenapa bisa mencabut itu? Nah, dalam Nur Zaman jelaskan bahwa besarnya malaikat Israel itu bumi ini seini aja, seini aja bumi kita ini. Jadi jangan karena mencabut nang kaini aja nah. Seluruh dunia nih orang sekali cabut kawan. Itu malaikat. Ya. Jadi halus benar langit dan bumi ini kalau sampai Allah harus 6 hari menciptakannya, itu kelawasan. Cuma tadi Allah hanya ingin mengajarkan aja kepada kita bahwa hal yang besar itu harus dipikirkan, diatur sebaik mungkin. Ya. Orang itu berusaha semakin ganal usahanya kada kawa sambil bermainan dengan awak. Atau orang bisnisnya semakin ganal kada kawa sambil lewat aja barang aja jar. Kada bisa. Nah, atau kita merencanakan membuat acara yang besar misalkan. Kayak rajin aja jar. Kayak rajin aja, kada bisa. Harus diatur sedemikian rupa. Itu yang Allah ajarkan. Kalau masalah kemampuan, kada kisahkan Allah lebih daripada itu pun kawan. Nah itu keinginan Allah itu apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan tadi bila keinginan itu berhubungan dengan akidah, maka itu hak sepenuhnya milik Allah. Kita kada tahu kenapa Allah tidak menginginkan orang itu menjadi Islam, kita kada tahu. Kenapa orang itu harus kafir, kenapa kita kada tahu. Nah makanya kita kada boleh mencela orang itu. Kita kada tahu apa rahasianya orang itu. Dan kita kada tahu, kayaknya kada tahu juga. Sekarang mungkin orang itu beriman, nantinya bisa kafir, banyak sudah. Dan sebaliknya juga banyak. Yang dulunya kafir nanti beriman, karena tahu itu hak sebenarnya milik Allah. Jadi kita ini apalah sebatas mempelajari sifat zahir aja sebenarnya. Nah, hakikat itu kembali kepada Allah Subhanahu. Ya makanya tadi, karena kalau kita teruskan itu malah pusing sorangan kita. Ya. Misalkan tadi Allah yang tadi kita sampaikan ada 4 sebenarnya itu. Kita sampaikan 2 aja. Allah itu menginginkan dan Allah menyuruh. Itu dia orang beriman disuruh beriman dan dia beriman karena Allah ingin dia beriman. Tapi yang lawanannya Allah menyuruh tapi Allah kada mau. Allah menyuruhnya beriman tapi Allah tidak menginginkan dia beriman. Jangan ditakuni lagi kenapa Allah kada hendaknya beriman. Itu lain urusan kita sudah. Nah kayak itu. Jadi memang kan ilmu ini keterbatasan kita kada kalau kita menggali sampai itu hak Allah sepenuhnya. Cuman kada boleh kita madahkan itu tasarahinya ya sudah aja. Tetap ya kalau misalkan secara hukum zahir manusia makhluk memang orang itu sudah diberikan nih agama ini seperti ini, ajaran seperti ini, agama ini seperti ini, tapi tetap hak sepenuhnya secara hakikat hidayah itu milik Allah. Dan Allah pernah membuktikannya atau Allah menegaskannya. Jar Allah ketika Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Thalib untuk beriman, sehingga ada mengucapkan kan ketika kada mengucapkan. Jar Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasulullah tidak akan pernah bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau sayangi, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Ya, jadi kita kada tahu sampai situ aja kita meyakini karena harus seperti itu.
kita meyakini memang Allah tidak menginginkan. Karena kalau Allah ingin, tapi inya kada hakun, kada bisa itu. Misalkan kita nih beranggapan Allah ingin dia beriman, tapi orang itu jadi kafir. Kehendaknya seorang kada bisa. Kalau kita menganggap orang itu punya kehendak sendiri, maka berarti lepas dari hukum Allah. Makhluk itu mustahil lepas dari hukum Allah, ada nggak bisa? Ya. Ini sama nanti pembahasannya tentang orang yang berbuat maksiat itu ada kekuasaan Allah ada di situ. Ini kayaknya nih pembahasannya antara Sunni dan Mu'tazilah. Orang itu misalkan mencuntan, maling. Kita padahkan apa orang ini? Yang mencuntan ini siapa? Allah kah? Orang tadi kah? Kan padahkan orang tadi, inya seorang hendak mencuntan. Allah kada hendak yang mencuntan. Berarti inya bisi kekuatan seorang. Nah, paham lah. Orang tuh mencuntan. Kita padahkan, mencuntan inya seorang kan. Inya seorang ulah mengambil seorang tanpa ada pertolongan Allah di sana. Bahasa kasarnya kayak itu. Berarti inya ini bisi kekuatan seorang kan. Kafir ya. Kita padahkan Allah mencuntan. Kesana Pak Allah mencuntan. Jadi serba salah, sepertinya serba salah. Jadi kena itu sampai ada pembahasan karena masalah itu. Perbedaan antara atau perdebatan antara Mu'tazilah dengan Sunni. Ya. Ini serba salah, serba santuk kita. Padahkan Allah. Kada mungkin Allah mencuntan. Padahkan orangnya seorang mencuntan. Mustahilnya bisa kekuatan tanpa ada titipan kekuatan Allah di sana kayak itu. Jadi hakikatnya kayak Allah lagi yang mencuntan modelnya gitu. Nah kayak itu sama modelnya ini. Dan memang secara keyakinan harus seperti itu. Kita semua yakini bahwa orang yang sekalipun dia tidak beriman tadi, artinya memang Allah tidak menginginkan dia beriman. Nah kayak itu tuh. Itu yang hakikatnya kayak itu. Nah. Karena memang keinginan Allah itu mutlak, kada kawan diganggu-gugat, dan bila Allah menginginkan maka pasti terjadi. Makanya ulama itu ada yang berpendapat bahwa ta'alluqnya atau hubungan dari sifat iradat ini ijadi dan i'dam, mengadakan dan meniadakan. Artinya Allah ingin, Allah hendak, Allah berkehendak, yaitu salah satunya ta'alluqnya kan atau bagiannya Allah menjadikan. Allah ingin menjadikan ini jadi, Allah ingin menjadikan dunia jadi dunia, Allah ingin menjadikan surga jadi. Itu ta'alluq sifat qudrat tadi. Ta'alluq itu hubungan dari ingin itu apa jadinya, mengadakan. Sebagian ulama mengadakan sama, dan Allah juga bisa meniadakan dengan keinginan yang tadi. Allah meniadakan, Allah tiadakan, Allah kehendak paulah ini, Allah kehendak ini ya. Allah hilangkan, Allah tiadakan. Tapi ujar ulama lagi yang lain, kalau masalah meniadakan itu kada perlu dengan ta'alluq ke iradat. Tinggal Allah tidak menjadikan, selesai, kada perlu menghilangkan, meniadakan. Ini memang ribet bahasanya tauhid kayak itu sudah. Kayaknya sampaikan lo kita bahasnya yang ringan-ringan aja. Yang berat keberatannya. Ulunnya keberatan kata nyampaikannya. Nah, jadi intinya gitu. Allah itu keinginannya mutlak. Dan dari sifat ma'ani ini memang sama, sepertinya ada kesamaan dengan sifatnya makhluk. Tapi sifat makhluk ini kada pasti. Ya, seperti kodrat semalam, Allah punya kekuatan, kita pun punya kekuatan. Cuma kekuatan kita terbatas. Ya, kekuatan kita terbatas. Kekuatan Allah kada terbatas. Kemudian kekuatan manusia itu berawal dari kelemahan. Lemah dulu kan. Kita lahir Allah mangkat 10 kilo udah awal. Lemah dulu, lemah, kuat. Kena lemah pulang. Lemah, kuat, kelemah ulang. Nah, makin tuha kan makin uyuh. Nah itu.
Nah, sementara kudratnya Allah, kekuatannya Allah tidak akan pernah berubah dari awal sampai akhir. Kalau ada akhirnya, tidak akan pernah berubah. Nah, itu bedanya. Nah, keinginan kita belum tentu terlaksana, tapi keinginan Allah pasti terlaksana. Dan keinginan kita terkadang dipengaruhi oleh keinginan orang lain. Kita nih misalkan, aduh usah jauh-jauh kita jalan bini misalkan, anak makan malam misalkan, atau anak makan intinya, makan malam ke siang. Kita ini anaknya makan ini misalkan, makan bakso lah anggap. Jadi bini aku hanya makan nasi goreng aja, sudah makan nasi goreng kita. Keinginan kita itu terpengaruh dengan keinginan orang lain, dan itu mustahil terjadi kepada Allah. Mustahil terjadi kepada Allah karena Allah benar-benar keinginan mutlak itu dari dirinya, zatnya Allah, dan keinginan Allah tidak pernah terkontaminasi dengan keinginan orang lain. Kadang kau didikte bahasanya, ya. Dan kadang mustahil keinginan Allah tidak terlaksana. Maka itu. Maka patut nih amalnya. Kalau kita sudah meyakini Allah bersifat irada, ya, Allah itu bisa berkeinginan apa saja, dan kita pun kada tahu apa yang Allah inginkan dari kita ini, apa kita kada tahu. Yang pastinya Allah menginginkan kita beriman, itu pasti. Allah menginginkan kita berbuat taat kepada Allah. Ya, itu yang pastinya untuk saat ini. Kedepannya wallahu a'lam. Nah, yang pastinya sudah kita meyakini sifat iradat itu milik Allah, maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia. Amalnya, jadi beliau, kalau kita sudah meyakini sifat iradatnya Allah, maka kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena pasti ujar Allah, ma asabaka wa ma asabaka min ni'matin faminallah. Ketika ikam mendapatkan nikmat, maka itu ya dari Allah. Allah yang menginginkan nikmat itu. Ada Allah yang menginginkan nikmat itu sampai. Ya, makanya dulu pernah kita sampaikan, Allah tuh berkeinginan menyampaikan nikmat kepada seorang hamba biar seluruh makhluk Allah ini berusaha untuk mencegahnya. Kadang mungkin bisa mencegahnya, pasti sampai. Ya. Yang diwirid kita, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Engkau ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu menghalangi lima a'taita, terhadap yang engkau berikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita kadang mampu dihalangi oleh siapapun. Jadi jangan khawatir, misalkan memang kita nih gitu merancang, jakanya aku orang nih undian misalkan, misalkan ya kita jangan hadir aku yang kena itu. Atau misalkan orang berjualan kan misalkan, misalkan jangan aku buka song-song dari aku mendapatnya misalkan. Itu kada kawa, kalau memang lain rezeki kita kada kawa, kayak apa? Jangan aku hadir saja, aku yang diangkat jadi kepala bagian misalkan, kada bisa. Kalau rezekinya lain pun kita kada kawa. Cuman kita ini karena terkadang mengambil sebab itu jadi kayak hakikat. Kan lepas itu memang sudah tulisannya tuh lain pun kita memang. Ya, yang ada itu cuma sebab saja. Orang itu misalkan kada menukar wadah kita gara-gara kita kada dari tempat misalkan. Itu yang tulisan hakikatnya itu lain rezeki kita. Sebabnya aja kita kada tempat itu. Semalam jadi Al-Mizan membagi baras lawan duit misalkan. Jangan aku hadir dapat juga aku. Memang pengen kada tulisannya. Karena tulisannya biar kayak apa aja. Pas hadir kan ada berbagi lagi orang. Itu memang tulisan.
Cuma tadi kita itu terkadang mengambil sebab itu dijadikan hakikat. Jaka aku ini, jaka ini, jaka ini. Padahal memang kada. Nah, yang sudah digariskan untuk kita pasti sampai. Yang digariskan sebagai orang lain, kada mungkin sampai kepada kita. Itu sudah. Cuman ngalih, maulah hati itu ngalih. Yalah, ngalih. Ngalih benar membujuk hati yang bisa kayak itu ngalih. Ya tadi kita ini kan terlalu besar memikirkan sebab itu. Padahal semua itu sudah diinginkan oleh Allah. Yang akan dapat rezekinya tuh si fulan bin fulan, dan kita kada. Atau sebaliknya, yang Allah inginkan itu kita yang dapat. Kan bisa lah kan, tanpa kan kita ada kadang rezeki itu yang kan dikira-kira kita ini berjalan aja, karena ada rencana apa-apa, tiba-tiba orang datang, anu aja, ada titipan si anu aja, atau ada apakah, kita kan menghendaki sama sekali, tiba-tiba sampai, karena memang rezeki kita itu ada juga istilah keliling sudah kita kan, kalau ada menyinggahi mau makan kan ada juga. Dasar kan ada rezeki. Kayak itulah. Nah, jadi kalau kita meyakini, maka kita bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur dan sabar jika memang ada mendapatkan apapun yang tidak kita senangi dalam hal urusan dunia ini, bersabar. Itu yang Allah inginkan untuk kita. Yang lepas itu disabari ya, yang dapat disyukuri. Cuman ya kadang-kadang karena kita ingin yang lebih besar terus, maka akhirnya yang halus kada tersyukuri. Nanti orang dapat nikmat ganal terus, perasaan seorang tuh. Padahal kita kada tahu balanya ganal juga. Yalah, orang itu nah bila dapat nikmat yang besar, itu ujiannya besar juanya. Ya kedosa jauh-jauh kita orang bedagangnya tuh hendak untung ganal itu mainannya ganal. Memang untungnya banyak, sekali bangkrut ganal juga bangkrutnya. Yalah. Ulun ingat kuitan dulu kan menukar waktu masih boleh menukar kayu yang kayak apa, kayak lok. Itu pokoknya awalnya main halus saja. Akhirnya main ganal sampai modalnya 40 juta itu tahun berapalah, tahun 90-an. Itu modalnya 40 juta. Cuma bang tadi karena main ganal tipu orang, sekali tipu orang jangankan untung menang harta di rumah itu jual. Memang garisnya kalau anak sugih garisnya macam-macam sudah. Memang garisnya kan anak sugih. Dan kayak itu tadi, itu sudah rumusnya. Bila memang mainnya ganal, ya dapatnya ganal. Bila ruginya ganal juga. Nah, jadi orang yang dapat nikmat yang besar itu biasanya seimbang dengan ujiannya, dengan cobaannya. Kita ini hendak ujiannya kadang-kadang ada, tapi dapatnya ganal gitu kan. Kada bisa, itu seimbang. Nanti orang yang mendapat pangkat yang tinggi, orang yang jadi ujian Nabi apa, asyadul bala al-anbiya, yang paling berat cobaan itu para nabi. Wajar aja dekat dengan Allah. Kenapa? Ujiannya besar, kita kada sanggup. Makanya kita jadi orang biasa aja, jangan berharap tak jadi wali. Jadi hilang lu 5.000 aja abut seharian mencari. Habis rumahan ditakoni di mana 5.000 anak bertukar misalkan itu jari ribut, mana jadi wali harapan kayak itulah. Anak yang ganal tapi ujian yang halus kada bisa sebanding seirama atau selaras sudah. Jadi beliau nikmat yang sampai kepada kita syukuri, bala yang sampai kepada kita urusan dunia maka kita sabar. Sekalipun ya, kalau babnya sabar ini pasti kada mudah sudah. Makanya diberikan pahala yang luar biasa bagi orang sabar. Bahkan Allah tuh menuliskan di dalam Al-Qur'annya
Ujar Allah apa? Wabasyiri as-sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang mampu bersabar. Tafsirnya itu aibil jannah. Diberikan kabar gembira akan mendapatkan surganya Allah bila mampu bersabar. Cuman ujar Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika bentrokan pertama, kena sabar situ. Nah, gugur misal serempet orang, gugur. Innalillah atau apa macam astagfirullah. Ya. Sabar kan itu. Awan tabrak orang misalkan, bangsa. Itu ada sabar. Kadang ke mata, picak ke mata, buta ke mata misalkan. Jadi kalau di pinggir itu sudah. Sabar, sabar itu di pertama. Kamu selesai minggu, sebulan sudah. Untung aku sabar aja waktu itu. Sabar sebulan sudah, hanya sabar, lain sabar itu. Itu makanya jadi memang lihat. Pahalanya besar, siapkan Allah surga dapatnya. Tapi sabar di ketika pas kanak-kanaknya itu berat luar biasa. Karena kita itu banyak nafsunya yang keluar daripada sabarnya kita, daripada akal kita yang main. Nafsu kita dulu yang keluar. Nah makanya orang yang bisa mengendalikan akalnya dulu yang keluar hanya nafsunya, nah itu yang luar biasa. Makanya balasannya pun kada tanggung-tanggung ujar si siapa? Ustaz Dasat Latif. Makanya hadiahnya surga. Amunnya hadiahnya panci aja kada itu ininya. Karena berat itu ya hadiahnya surga. Kalau hadiahnya panci aja kada surga seberat itu ujiannya. Basirus sabirin siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mampu ketika ditimpa musibah, ditimpa bala, ditimpa ujian cobaan, nya kawa mengucapkan di mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di hatinya ujar ulamanya menganggap bujur-bujur nih. Sesungguhnya kami ini sudah terserah Allah aja. Untung masih ya kan kalau orang yang sabar gitu, untung masih diserempet orangnya, kamu tabrak orang kok. Tapi patah batis ya, untung patah batis, patah gulu ya Pak. Ya itu nyaman mengucapnya lah, mengucap nyaman, menggawinya nengalih. Kita jangan akan tabrak orang di lampu merah ya, atau tabrak, sarik deh kita. Belum ketabrak lagi, hanya nak ketabrak sarik sudah, apalagi ketabrak orang. Jadi makanya tadi kadang kau jadi wali gitu memang lah. Ujian gitu kada kawal gitu. Tapi setidaknya kita lah. Jadi kuncinya kita nikmati, bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang sampai kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Dan ujian yang sampai kepada kita bersabar. Dan kita terus meminta kepada Allah, terus meminta supaya setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kita mampu mensyukurinya, dan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita mampu untuk bersabar atas ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada keberkahan dan manfaatnya. Insyaallah kita sambung di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus berada jalan kebaikan dan kebenaran, untuk bisa terus beribadah dan bertaat di hadapan Allah, dan mudah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, dengan sehat walafiat untuk bisa bertaat dan ibadah kepada Allah, dan mudah Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa disampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.